Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bejatkan bagi kita semua. Hari ini kita akan bahas mengenai bagian dari struktur data, yaitu mengenai tipe data. Dari beberapa hal yang sudah saya pernah sampaikan di sesi sebelumnya, jadi ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari secara teknis. Pada sesi ini adalah lebih fokus kepada ini ya, si untuk yang kedua, yaitu bicara mengenai tipe data, yaitu kita akan bicara mengenai array dan linked list, di mana array sendiri terdiri dari beberapa hal. Ada array details, kemudian ada array processing, kemudian ada array list, kemudian ada two dimensional array. Sedangkan linked list sendiri ada singly linked list, ada doubly single linked list, kemudian ada space efficient linked list. Inilah yang nanti akan kita eh, bahas bersama, yang dapat menjadi dasar materi yang bisa dijadikan materi pelajaran. Kemudian yang akan kita cek pertama kali adalah name dan things. Maksudnya seperti apa? Beberapa hal istilah yang Anda perlu ketahui dalam bahasa Java nanti yang eh, kita gunakan, salah satu toolsnya adalah Java. Yang pertama adalah mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah salah satunya yang kita gunakan menggunakan Java, di mana fungsinya adalah memerintahkan komputer melakukan berbagai operasi yang sesuai dengan algoritma atau pemikiran dari user mengenai aplikasi apa yang akan dibuat oleh user tersebut. Ada beberapa penamaan nanti yang akan familiar untuk kita bersama. Yang pertama adalah sinteks. Ini adalah teks dari bahasa pemrograman, kemudian ada source code, merupakan teks yang telah tersusun rapi, kemudian memiliki isi sesuai dengan sinteks yang ditulis oleh user. Yang berikutnya adalah coding. Coding yaitu menuliskan sebuah sinteks sesuai dengan aturan pada bahasa pemrograman. Yang berikutnya adalah semantik. Semantik itu adalah maksud dari pembuatan program sesuai dengan keinginan user. Yang keenam adalah programmer, adalah user yang membuat aplikasi atau program. Yang ketujuh adalah compiler, merupakan sebuah tools yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap bahasa pemrograman. Lalu yang kedelapan ada compiling, yaitu melakukan pengecekan terhadap program sehingga terhindar dari kesalahan pembuatan coding dan lainnya. Lalu yang kesembilan adalah running, yaitu melakukan eksekusi terhadap program yang dibuat. Kemudian kita akan bicara variabel dan types. Ada dua hal yang nanti harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah pendekatan dunia nyata dan pendekatan komputer. Eh, ada identifier dalam Java terdiri dari kelas, variabel, subroutine. Dalam Java, penamaan digunakan untuk menunjukkan data tugas tersebut dilakukan oleh komputer untuk memastikan bahwa data tersimpan dalam memori. Kemudian programmer hanya perlu mengingat nama tersebut, tidak perlu mengingat nomor nama penyimpanan ataupun berbagai hal yang terjadi dalam komputer. Nama tersebut adalah variabel. Sehingga kita dapat simpulkan sementara tipe data primitif dalam Java terdiri dari byte, short, integer, long, float, double, char, dan boolean. Sedangkan string sendiri merupakan tipe data, tapi bukan termasuk ke dalam tipe data primitif. Strip merupakan rangkaian dari karakter. Kurang lebih pendekatannya dunia nyata dan komputer. Untuk variabel sendiri kita sebut sebagai bilangan, tipe datanya adalah ganjil. Bila di komputer, variabelnya akan dibahasakan dengan bil, tipe datanya adalah integer. Ini adalah salah satu ilustrasi, sorry, salah satu ilustrasi untuk array details untuk satu dimensi, di mana array satu dimensi misal memiliki 5 elemen. Kemudian posisi elemen dapat dikatakan sebagai indeks. Ketika indeks sama dengan 0 sampai 4, sehingga jumlah elemennya adalah 5. Fungsinya kurang lebih sama seperti vektor ya. Jadi dapat dipahami polanya, indeks ke 0 sampai ke 4, kemudian dari keseluruhan 0 sampai 4 ini elemennya ada 5. Ini adalah salah satu array details untuk satu dimensi. Lalu kita akan bicara untuk penerapan untuk satu dimensi. Biasanya
berdasarkan gambar, maka A adalah new integer dengan nilainya 5. A adalah nama array-nya, 5 adalah length array-nya. Integer adalah elemen array yang akan bertipe pada data integer. A dengan nilai A 0 sampai 4, maka indeksnya akan terisi 0 sampai 4. Lalu kita akan bahas mengenai eh, untuk pengalamatan ya, array satu dimensi, yaitu kita bisa lihat skemanya untuk A0 kemudian E0, ini sebagai alamat array dan elemen array-nya, 4, 3, F2, dan 5 adalah pengisinya. Alamat array bersebelahan dengan indeks array, kemudian penomoran alamat array tergantung dari komputernya. Setiap komputer dapat memiliki alamat yang berbeda untuk nama variabel array yang sama. Lalu, array list ini adalah deklarasi array list. Ini biasanya akan kita identifierkan kurang lebih seperti itu. Ada array list string, ada name list string. Kemudian kita lihat tipe data stringnya, nama variabelnya array list. Kemudian untuk operator new, untuk membuat objek dalam Java, ini ada name list-nya adalah new-nya sebagai pembuat objek pada Java. Lalu deklarasi array list dengan menggunakan tipe data sesuai tipe data pada kelas. Array list berisi player, player list, kemudian sebagai nama kelas dan nama objeknya. Kemudian untuk two-dimensional array, di sini kita akan bicara matriks adanya baris dan kolom. Ini 3 item, setiap item terdiri dari 4 elemen. Ini sebagai two-dimensional, kurang lebih polanya seperti yang digambarkan. Lalu juga untuk two-dimensional array, sendiri kita bisa lihat terdiri baris lebih dari satu dan kolom lebih dari satu. Jumlah elemennya itu baris dikalikan dengan kolom. Barisnya ada 4, kemudian kolomnya 5, maka total elemennya adalah 20. Fungsinya kurang lebih seperti matriks. Ini pengalamatan two-dimensional array-nya. Jadi kita bisa lihat seperti yang kita sampaikan tadi secara teoritis, alamat array-nya bersebelahan dengan elemen indeks array-nya. Kemudian karena array 2 dimensi sehingga alamat array-nya terdiri dari baris dan kolom. Kurang lebih fungsi ini yang berjalan pada komputasinya. Kemudian kita bisa lihat ketika implementasi dalam eh, pemrograman Java-nya, kita akan lihat seperti apa fungsinya. Jadi kita akan memperhatikan di mana indeksnya adalah sudah terisi angka 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini ilustrasi elemen yang telah terisi inilah ya. Kemudian skripnya bisa kita baca polanya, tipe data integernya adalah terlampir di script, kemudian penanda array 2 dimensinya sudah kita tandai dengan kurung kotak, kemudian nama variabel array-nya sudah ada, lalu jumlah elemen dalam array. Jadi 4 dikalikan 5, nilainya adalah 20. Ini teknik komputasinya yang diimplementasikan pada script. Lalu untuk linked list, ini apakah yang dimaksud dengan linked list? Ini adalah untaian atau rangkaian, kemudian daftar atau list, ada contoh Java, kemudian implementasi dapat dengan bahasa pemrograman. Data yang dibaca ini adalah komputer, kemudian dia akan sampai ke implementasi Java-nya. Lalu linked list sendiri, kita akan lihat fungsinya seperti apa. Kita bisa lihat secara spesifik ketika kita akan mengidentifikasi nama elemennya dengan pointernya dengan sesuai petunjuk arahnya. Ini untuk singly linked list. Node-nya sudah kita pemetakan, lalu rangkaian singly list-nya ada head, kemudian ada tail. Di mana head nilainya A, ada B, C, tailnya adalah di D. Lalu untuk singly linked list, ini adalah kondisi rangkaian linked list awal, node-nya terdiri dari elemen A, B, C, D, E, kemudian menambahkan node elemen X pada tailnya, itu fungsinya, lalu menghapus elemen A pada head, seperti digambar di sebelah kanan, lalu mengeluarkan node berelemen B pada head. Untuk perintah pop ini menghapus node head-nya dengan elemen apapun, lalu memasukkan node elemen Y pada head. Ini akan memasukkan node elemen pada node head-nya. Kurang lebih seperti itu dapat dipahami pada gambar sebelah kanan. Untuk doubly linked list, kita dapat lihat secara
spesifik, rangkaiannya seperti di gambar sebelah kanan. Lalu identifikasinya sama menggunakan node-nya, kemudian pointer brave, kemudian pointer next-nya, ada nama elemennya di tengah. Untuk dummy-nya, rangkaian linked list-nya terdiri dari elemen A, B, C, D, E. Itu dapat dilihat skemanya, jadi pemindahannya dapat dipahami. Kemudian kita ke doubly linked list. Di sini adalah penambahan node rangkaian doubly linked list awal. Kemudian menambahkan node U sebelum node W-nya. Jadi skemanya kurang lebih seperti gambar di sebelah kanan untuk dipahami. Lalu untuk space efficient linked list, di sini ada 3 node. Node pertama A, B, C, D, lalu E, F, G, H hingga I, J. Kemudian menambahkan elemen X di antara A dan B. Kemudian menggeser satu elemen setelah penambahan elemen X. Menghilangkan elemen I dan J dari node terakhir. Membagi node menjadi 4, di mana node kedua, ketiga, dan keempat akan dikosongkan pada bagian akhir pada setiap node-nya. Lalu untuk mengenai space efficient linked list, terdiri 3 node, A, B, C, kemudian C, D, ada E, F, G, kemudian apa yang akan dilakukan adalah menghapus elemen B-nya, maka menggeser elemen C dari node kedua menuju node pertama, menghilangkan elemen B, kemudian menggeser elemen C, menghilangkan elemen G. Lalu menghapus elemen B, menghilangkan elemen G pada fungsi node ketiga. Sesuai gambar dapat dipahami polanya. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di inisiasi ya. Keempat, struktur data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.